Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Teknik Optimasi kelas A081 dan kami merupakan mahasiswa program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Yang terhormat, Ibu Yisti Vitavia, SST MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah, dan juga para pemirsa yang akan menyaksikan video ini. Jadi izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan dan menjabarkan terkait dengan Sparrow Search Algorithm atau biasa disingkat dengan SSA. Namun sebelum menuju ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sandi Nicholas dengan NPM terakhir 237. Saya Yusmi Afiatusani dengan MPM Tahir 114. Dan saya Dea Ayu Kamarsanda dengan PM akhir 336. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar Sparrow Search Algorithm. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi Sparrow Search Algorithm sendiri. Sparrow Search Algorithm atau SSA merupakan algoritma optimasi meta-heuristik yang terinspirasi dari perilaku sosial burung pipit dalam mencari sumber makanan dan menghindari ancaman di alam. Nah, Sparrow Search Algorithm sendiri bekerja dengan cara menggunakan tiga mekanisme utama, yaitu produser atau pencari makanan utama, scourger atau pengikut makanan, serta watcher yang mendeteksi munculnya bahaya. Nah, Spurious Algorithm sendiri dirancang dengan tujuan yaitu menyelesaikan masalah optimasi baik yang bersifat linear, non-linear, maupun memiliki banyak solusi lokal. Spurious Algorithm menggunakan dinamika perilaku kelompok untuk melakukan eksplorasi atau pencarian solusi baru dan eksploitasi atau penyempurnaan solusi terbaik. Spurious Algorithm memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa kuat dalam menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi ruang pencarian. Dalam praktiknya, Sparrow Search Algorithm banyak digunakan untuk optimasi rute, pencarian jalur kendaraan, perhitungan parameter model arsitektur, dan pemilihan fitur-fitur dalam machine learning. Next. Sejarah penemuan Sparrow Search Algorithm. Nah, Sparrow Search Algorithm sendiri dikembangkan oleh dua peneliti yang bernama Jean Cache dan Ben Shen pada tahun 2020 silam dan diperkenalkan dalam sebuah jurnal penelitian internasional yang berjudul A News from Intelligent Optimization Approach Sparrow Search Algorithm. Sejak diperkenalkan, Sparrow Search Algorithm mendapatkan perhatian yang cukup besar karena performanya dan kinerja yang kompetitif dibandingkan dengan berbagai algoritma optimasi seperti particle swarm optimization, whale optimization algorithm, dan gray wolf optimization. Penelitian turunan dari Sparrow Search Algorithm dikembangkan secara terus-menerus hingga saat ini, dengan luaran penelitian yang menghasilkan banyak varian dari Sparrow Search Algorithm yang dikembangkan untuk meningkatkan stabilitas dan akurasi. Sparrow Search Algorithm kini menjadi salah satu algoritma swarm intelligence yang pertumbuhan publikasinya paling cepat di masa kini. Dengan kecepatan adopsi Sparrow Search Algorithm dalam berbagai penelitian yang menunjukkan bahwasannya algoritma tersebut efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah optimasi di dunia nyata. Baik, berikutnya kita akan membahas terkait dengan latar belakang dari Sparrow Search Algorithm. Nah, jadi sebelum diciptakannya Sparrow Search Algorithm, itu awalnya itu sudah banyak algoritma optimalisasi yang tercipta. Namun, algoritma optimalisasi yang telah tercipta sebelumnya itu banyak mengalami masalah konvergensi yang terlalu cepat, sehingga seringkali terjebak dalam solusi yang lokal. Padahal dalam penggunaan algoritma optimasi, diperlukan untuk mencari solusi global yang optimal. Ditambah lagi dengan lingkungan pencarian masalah modern yang semakin kompleks, sehingga diperlukan suatu algoritma baru yang mampu untuk beradaptasi secara lebih baik dalam ruang pencarian yang lebih luas. Dengan menggunakan inspirasi perilaku sosial burung pipit yang menunjukkan sebuah pola pencarian makanan yang efisien dan juga strategi bertahan hidup yang cerdas. Nah, burung pipit ini memiliki peranan yang berbeda dalam koloninya, memberikan dasar yang baik untuk membangun suatu mekanisme pencarian solusi yang kolektif. Sparrow Search Algorithm dikembangkan secara khusus oleh Jen Kaishu dan Bosen pada tahun 2020 silam sebagai suatu inovasi untuk meningkatkan akurasi dari optimasi, stabilitas hasil, dan juga kecepatan dari konvergensi.
Oleh karena itu, Sparrow Search Algorithm hadir untuk menjawab kebutuhan algoritma optimasi pada generasi baru yang jauh lebih efektif dan juga efisien. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai konsep dasar Sparrow Search Algorithm. Berdasarkan cara hidup dan beradaptasi burung pipit, populasi di dalam dibagi dalam tiga kategori perilaku utama, yaitu yang pertama produser atau populasi yang memimpin pencarian terhadap solusi global yang terbaik. Kemudian yang kedua scrounger atau populasi yang mengikuti dan mengeksploitasi wilayah solusi potensial. Dan yang ketiga yaitu watcher atau early warning, yaitu populasi yang memonitor ancaman dan sewaktu-waktu dapat mengganti strategi pencarian solusi global terbaik apabila diperlukan. Kemudian peran masing-masing kelompok dibagi menjadi tiga, yaitu producers yang mengarahkan pencarian ke area yang menjanjikan atau exploration. Yang kedua yaitu scrounger, mengoptimalkan solusi di sekitar titik-titik terbaik atau exploitation. Yang ketiga yaitu watchers, menjaga agar algoritma tidak masuk ke area buruk dan tetap menjadi keragaman solusi. Mekanisme perubahan posisi tiap individu pada populasi tersebut dihitung menggunakan persamaan kontrol berdasarkan kondisi lingkungan dan nilai fitness solusi. Tujuan akhir Sparrow Search Algorithm adalah menemukan solusi global terbaik dengan efisien. Prosesnya dilakukan secara iteratif dan bergantung pada interaksi antar individu. Baik, selanjutnya akan menjelaskan ke flowchart Sparrow Search Algorithm. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur dari flowchartnya. Yang pertama yaitu start atau algoritma dimulai, kemudian inisiasi parameter, populasi sparrow maksimal iterasi K max, proporsi setiap sparrow, producer scrounger watcher, ambas batas atau ST. Yang ketiga, hitung nilai fitness awal setiap separuh, diuji kualitasnya atau fitnessnya, semakin bagus fitness maka semakin dekat ke solusi terbaik. Kemudian atur nilai iterasi awal K sama dengan 1. Kemudian percabangan utama atau loopingnya, cek kondisi iterasi di mana K kurang dari sama dengan K max. Kemudian di dalam siklus iterasi jalur nol, setiap iterasi melakukan urutan langkah berikut, yaitu identifikasi PB dan PW. Temukan PB, yaitu posisi dengan fitness terbaik saat ini, dan PW posisi dengan fitness terburuk saat ini. Nilai ini dipakai untuk mengarahkan update posisi tiap peran. Kemudian perbarui posisi produser. Jika R kurang dari ST, maka eksplorasi populasi aman atau dilanjutkan. Kemudian jika R lebih dari sama dengan ST, maka eksplorasi populasi bahaya dihindari. Kemudian perbarui posisi scrounger. Jika kondisi baik, maka dekati nilai fitness global terbaik atau PB. Jika kondisi buruk, maka jauhi nilai fitness global terburuk atau PW. Kemudian masuk ke perbarui posisi watcher. Jika watcher di pinggir, PI lebih dari PB, maka bergerak ke arah pusat. Kemudian jika watcher di pusat, PI sama dengan PB, maka bergerak ke arah acak. Kemudian perbarui nilai fitness semua proporsi sparrow, perbarui nilai iterasi K sama dengan K plus 1. Kemudian kembali ke looping, K kurang dari sama dengan K max. Kembali ke percobaan utama, jalur yes pada percabangan. Alurnya langsung menuju ke hitung hasil. Sistem menampilkan base solution atau PB, posisi dan fitness terbaik. Worst solution atau PW, average fitness, standard deviation. Kemudian solusi optimal atau terbaik global atau PB. Kemudian N atau selesai. Kemudian masuk ke rumus pembaruan posisi sparrow, producer, scrounger, dan watcher. Pada rumus pembaruan posisi sparrow atau producer, jika R kurang dari ST, maka eksplorasi teratur atau bergerak mengikuti fungsi eksponensial. Jika R lebih dari ST, maka ada ancaman produser melompat acak atau Q dikali L untuk menghindari bahaya. Kemudian rumus pembaruan posisi sparrow atau scrounger.
I kurang lebih dari N per 2, pengikut belakang atau eksplorasi pasif. Kemudian jika I kurang dari sama dengan N per 2, maka pengikut depan mengeksploitasi area dekat solusi terbaik. Kemudian rumus pembaruan posisi atau sparrow atau watcher, FI lebih dari FB, kemudian FI sama dengan FB. Baik, berikutnya kita akan membahas terkait dengan langkah dan tahapan penyelesaian dari Sparrow Search Algorithm. Next. Jadi untuk langkah yang pertama adalah inisialisasi dan pengaturan parameter. Jadi dalam pembuatan algoritma Sparrow Search Algorithm perlu dilakukan suatu tindakan inisialisasi dan pengaturan parameter program guna membatasi ukuran tertentu, seperti populasi pada sparrow, posisi dari masing-masing sparrow, proporsi atau jumlah dari masing-masing sparrow, ambang batas, dan juga nilai fitness atau dikenal sebagai kualitas solusi yang diharapkan untuk setiap sparrow yang secara detail akan dijabarkan sebagai berikut. Langkah 1.1, inisialisasi populasi sparrow. Dengan cara menetapkan ukuran populasi sebanyak N dan inisialisasi posisi awal dari seluruh individu sparrow secara acak di ruang pencarian. Langkah 1.2, mengatur parameter kunci yang terdiri dari maksimum iterasi program atau Kmax, proporsi dari produsen, biasanya 10% hingga 20% dari jumlah N, lalu ada proporsi stronger, biasanya 80% hingga 90% dari N, lalu ada proporsi dari penjaga atau watcher sebagai individu yang sadar akan bahaya, serta ambang batas keamanan atau ST yang biasanya diatur dalam rentang 0,5 hingga rentang 1. Lalu yang terakhir ada langkah 1.3 yaitu inisialisasi fitness dengan cara menghitung nilai fitness atau kualitas solusi untuk setiap sparrow. Next. Lalu untuk langkah yang kedua adalah proses iterasi utama, mulai dari K sama dengan 1 hingga nilai iterasi mencapai maksimum atau nilai Kmax. Langkah 2.1 adalah mengidentifikasi solusi global dengan cara menentukan posisi dan nilai fitness terbaik saat ini atau biasa disebut dengan global best atau PB, dan juga nilai fitness terburuk saat ini atau biasa dikenal dengan global worst atau PW. Lalu langkah 2.2 adalah memperbarui posisi dari produser selaku individu yang melakukan eksplorasi, di mana kita akan memilih individu sparrow dengan PB terbaik sebagai suatu produser, di mana produsen ini bertugas untuk memimpin proses pencarian dan senantiasa memperbarui posisi mereka berdasarkan ambang batas keamanan atau ST dan nilai alarm acak yang diwakilkan dengan nilai R yang merupakan elemen dari rentang 0 hingga 1. Jika nilai R kurang dari nilai ST atau nilai alarm acaknya di bawah ambang batas keamanan, maka produsen akan mencari makanan di sekitar atau melakukan eksplorasi. Namun jika nilai alarm acak itu lebih besar daripada ambang batas keamanan, maka produsen akan bergerak cepat menjauhi bahaya. Lalu langkah 2.3 adalah memperbarui posisi stronger selaku individu yang melakukan eksploitasi. Nah, individu yang tersisa dari pemilihan produser ya, jadi sisanya itu akan dijadikan sebagai scroungers yang mengikuti produser terbaik dan akan memperbarui posisi mereka berdasarkan perbandingan dengan solusi terbaik global atau PB dan terburuk global atau PW. Di mana jika individu berada dalam kondisi yang baik, maka mereka akan mendekati PB, sedangkan jika individu berada dalam kondisi yang buruk, maka mereka akan bergerak menjauhi PW dan mencari lokasi yang lain. Yang terakhir pada tahapan ini adalah memperbarui posisi watcher atau safety mechanism, di mana kita secara acak akan memilih sebagian individu untuk bertindak sebagai watcher. Watcher di sini akan memperbarui posisi mereka untuk memastikan keamanan dari seluruh populasi sparrow, di mana syaratnya adalah jika nilai PI lebih besar dari PB, maka mereka bergerak menuju pusat populasi. Namun jika PI sama dengan PB, maka mereka akan bergerak acak untuk menghindari pemangsaan. Next. Nah, untuk langkah yang terakhir adalah mencatat hasil pengukuran dan kriteria penghentian. Langkah 3.1 adalah mengukur dan mencatat hasil. Nah, setelah semua iterasi telah selesai dilakukan pada tahap 2 sebelumnya, atau setidaknya kriteria penghentian telah tercapai pada iterasi tertentu, maka hasil
akan dicatat. Nah, hasil yang dicatat dari N kali pengulangan uji coba akan dicatat, dianalisa, dan dievaluasi dengan sedemikian rupa dengan menggunakan 4 metrik utama, yaitu best atau nilai terbaik, sebagai nilai fitness atau solusi optimal terkecil yang ditemukan di antara semua uji coba. Lalu ada nilai worst atau nilai terburuk sebagai nilai fitness terbesar atau terburuk yang ditemukan di antara semua uji coba. Lalu ada nilai average atau kata-kata sebagai nilai kata-kata fitness yang ditemukan dalam keseluruhan N kali uji coba. Ini menunjukkan kinerja optimasi kata-kata dari algoritma tertentu. Dan yang terakhir adalah standar deviation atau deviasi standar sebagai ukuran untuk seberapa jauh solusi tersebar dari nilai kata-kata. Ini menunjukkan stabilitas dan keandalan atau robustness dari algoritma. Lalu yang kedua adalah menentukan kriteria penghentian. Nah, untuk kriteria penghentian ini adalah mengulangi proses dari langkah 2 sebelumnya hingga mencapai iterasi tertentu atau K maksimum pada suatu percobaan. Nah, nanti ketika setelah mencapai iterasi maksimum, maka selain mencatat menggunakan nilai-nilai metrik, juga akan menghasilkan output berupa solusi optimal atau PB yang ditemukan. Next. Kemudian kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari Sparrow Search Algorithm sendiri. Yang pertama adalah kelebihan. Keseimbangan eksplorasi dan eksploitasi yang baik mampu menghindari stuck pada solusi lokal. Yang kedua ada struktur algoritma yang sederhana sehingga mudah diimplementasikan pada berbagai jenis masalah optimasi. Yang ketiga, konvergensi cenderung cepat dan lebih adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan sehingga dapat diterapkan pada masalah dinamis. Kemudian yang keempat, stabilitas tinggi karena mekanismenya early warning menjaga keragaman populasi hingga akhir. Kemudian dapat digunakan untuk optimasi nonlinear multidimensi dengan batasan yang kompleks, tidak membutuhkan banyak parameter sehingga lebih mudah dalam konfigurasi dan planning, cocok untuk global optimization, terutama ketika ruang pencarian luas dan multimodal. Lalu yang terakhir, memiliki fleksibilitas tinggi untuk dikomunikasikan dengan berbagai algoritma lain, atau dengan kata lain bisa hybrid. Yang kemudian kekurangan dari algoritma ini sendiri ada pada beberapa fungsi SSI yang dapat mengalami prematur convergence jika diversitas populasi tidak dijaga. Kurang optimal dalam eksploitasi dalam yang mendalam pada struktur masalah tertentu dibandingkan algoritma diferensiasi. Tidak ada jaminan hasil optimal yang absolut karena termasuk ke dalam metode berbasis probabilistik. Performa SSA dapat turun pada masalah dimensi yang sangat tinggi tanpa strategi yang peningkatan strategi. Kemudian sensitif terhadap inisiasi populasi awal. Jika distribusi kurang merata, maka hasil bisa melemah. Walaupun parameternya sedikit, nilai parameter tetap harus disesuaikan untuk tiap jenis kasus. Butuh mekanisme tambahan untuk masalah dengan kendala ketat atau constraint heavy optimization. Dan butuh kontrol tambahan pada kasus kotor fitness tajam. Semakin besar ukuran populasi, beban komputasinya bisa meningkat secara signifikan. Pertama, kita ke penelitian terdahulu Sparrow Search Algorithm. Next. Oke. Ini beberapa jurnal acuan yang kita pakai pada penelitian terdahulu. Yang pertama, jurnal dari Howe dan kawan-kawan pada 2024 yang memperkenalkan Modified Sparrow Search Algorithm yang terintegrasi dengan Dynamic Window Approach untuk perencanaan dinamis mobile robot, di mana SSA ditingkatkan dengan logistic mapping untuk inisialisasi, reserve learning, living flight, dan strategi Cauchy T-perturbation untuk mendapatkan jalur global optimal dan memungkinkan penghindaran rintangan dinamis secara real time. Yang kedua ada jurnal dari Zhang dan kawan-kawannya pada 2024 yang mengaplikasikan Improved Sparrow Search Algorithm multi-strategi untuk mengoptimalkan gain control PID dengan bridge kernel dengan meningkatkan SSA melalui 10 map chaos untuk inisialisasi, integrasi sign, dan
Cosin dengan faktor pembelajaran non-linear atau pembaruan discoverer, dan strategi Levy-Flick untuk pembaruan follower untuk mengatasi overshoot dan peningkatan akurasi kontrol. Yang ketiga ada jurnal dari Xu et al. 2024 yang mengusulkan improve Sparrow Search Algorithm dengan strategi fusi untuk perencanaan jalur mobile robot, di mana populasi diinisialisasi menggunakan circle cotic mapping, pembaruan posisi discoverer, menggabungkan strategi eksplorasi Northern Ghost Hawk, dan Levy-Flick digunakan untuk membantu Sparrow melompat keluar dari optimum lokal di tahap akhir literasi. Next. Kemudian ada jurnal dari Zhao 2025 yang mengembangkan Modified Sparrow Search Algorithm dengan strategi Brown Motion dan Levy-Flick untuk memecahkan masalah class integration test order yang bertujuan untuk meminimalkan kompleksitas stubbing dengan meningkatkan keragaman populasi melalui Gold Points test strategi sekaligus akan mengoptimalkan keseimbangan pencarian global atau lokal. Lalu ada jurnal dari RAND yang mengusulkan multi-strategi spoiler search algorithm untuk masalah optimasi teknik non-linear tinggi, yang meningkatkan SSA dengan circle map untuk memperbaiki kualitas populasi, crazy adaptive survival escape strategy pada produser, dan mengkombinasikan option-based learning atau Cauchy-Gaussian variation untuk perturbasi solusi optimal agar lebih stabil dan akurat dalam pencarian solusi. Kemudian ada Fedel et al. Pada 2023 yang mengusulkan hybrid Gray Wolf Assistant Sparrow Search Algorithm untuk mengintegrasikan kemampuan eksplorasi Gray Wolf Optimizer ke dalam SSA untuk mengoptimalkan gain control PID dalam rangka mengatur frekuensi pada sistem daya hibridra dua area yang terintegrasi secara penuh dengan sebuah sumber energi yang terbarukan atau RE. Kemudian ada jurnal dari Raj yang pada 2023 yang memperkenalkan Bald Eagle Sparrow Search Optimization yang menggabungkan karakteristik Bald Eagles berburu dan Sparrow anti-predator untuk menyetel gain control PID guna mengatasi masalah load frequency control pada sistem daya multi sumber dua area dengan tujuan meminimalkan metrik integral time absolute error. Kemudian ada jurnal dari W pada 2023 yang mengembangkan hybrid improve Sparrow search algorithm dengan logis tencotic mapping yang adaptive period factor, pembaruan produce, Levy-Flick pembaruan closure, dan adaptive distribution strategy yang pembaruan individu excellent untuk perencanaan jalur evakuasi pejalan kaki yang bertujuan untuk meningkatkan path smoothness dan konvergensi algoritma. Kemudian ada jurnal dari Ma pada 2024 yang mengusulkan Enchanted Multi Strategy Sparrow Search Algorithm yang mengintegrasikan two-dimensional logistic chaotic system untuk inisialisasi, Levy-Flick, dan non-linear adaptive weighting untuk pembaruan discoverer, serta reverse learning strategy, pembaruan Vigilance untuk optimasi lintas industri robot 6 sumbu agar mencapai waktu operasi yang optimal dan mengurangi dampak vibrasi. Kemudian ada profil paper studi kasus. Profil artikel ilmiah studi kasus yang kita gunakan berjudul Intelligent Path Planning with Improved Sparrow Search Algorithm from Workshop UAF Inspection. Dengan nama peneliti sendiri ada Jin Wanjiang, Yi Jingchu, Jing Li dari School of Mechanical Engineer and Shaanxi Provincial K Laboratory of Advanced Manufacturing Technology, North University of China. Dengan tempat publikasi atau paper ilmiah dari Sensor, tanggal pengumpulan artikelnya sendiri pada 19 Desember 2023,
Tanggal pemeriksaannya pada 3 Februari 2024, tanggal penerimaannya pada 6 Februari 2024, tanggal publikasi pada 8 Februari 2024 dengan volumenya volume 24 isu 04 dengan halaman 17, sejumlah 17 halaman pada halaman 1104 sampai halaman 1120 dengan ISSN 1424 sampai 1424 8220 dengan doi yang tertera dan URL juga tertera pada video. Next. Untuk permasalahan yang dihadapi oleh penulis. Next. Permasalahan yang dihadapi penulis, yang pertama ada isu aplikasi pada perencanaan jalur kompleks UEF atau TSP dengan lingkungan rintangan yang tinggi pada lokasi penelitian yang berupa pabrik manufaktur pesawat yang sangatlah perlu merancang jalur penerbangan yang optimal, di mana lokasi tersebut sangatlah penuh dengan rintangan-rintangan fisik yang harus dilewati oleh UEF seperti mesin, staf lapangan, dan lainnya. Kemudian ada kebutuhan ganda. Jalur penerbangannya sendiri pada area pabrik manufaktur pesawat harus mencapai efisiensi dengan syarat utama adalah menggunakan rute terpendek dengan tujuan untuk menghemat energi dan tetap memastikan keselamatan dengan mempertahankan margin aman dan dari rintangan dan staf. Kemudian ada formulasi masalah. Masalah yang dihadapi sendiri oleh peneliti saat melakukan penelitian direduksi dengan sedemikian rupa menjadi traveling salesman problem atau TSP dengan 30 titik inspeksi yang terbagi dalam 5 area kerja dengan masing-masing 6 titik yang harus dikunjungi oleh UAV-nya sendiri. Kemudian isu algoritmik, yaitu keterbatasan SSA standar, konvergensi prematur. Nah, algoritma SSA sendiri yang standar memiliki kecenderungan untuk mengalami prematur convergence yang menyebabkan solusi cepat terkonsentrasi di optimal lokal sehingga akan sulit mencapai solusi global yang lebih optimal. Kemudian ada degradasi kinerja, di mana kinerja Sparrow Search Algorithm menurun pada fungsi-fungsi objektif nonlinear dan multidimensi yang kompleks, seperti struktur pabrik manufaktur yang sangatlah tidak teratur, serta penuh dengan rintangan fisik. Lalu ada urgensi perbaikan, dibutuhkan pengamanan CFSSA untuk memperkuat keseimbangan eksplorasi dan eksploitasi, serta peningkatan stabilitas pada kecepatan konvertasi. Next. Oke, deskripsi data sampel pada penelitian. Next. Nah, sumber data pada penelitian kali ini terbagi menjadi sumber data utama, model lingkungan, titik inspeksi, dan fungsi-fungsi tujuan pada penelitian. Yang pertama pada sumber data dan model lingkungan. Sumber datanya sendiri dinyatakan dalam simulasi permodelan lingkungan nyata dalam pabrik manufaktur pesawat dengan banyaknya halangan dan rintangan fisik yang harus dihadapi. Kemudian ada representasi dari lingkungan pabrik manufaktur pesawat yang akan dimodelkan pada grid map yang bernilai 2 dimensi dan mengasumsikan bahwa ketinggian UAV-nya sendiri konstan. Kemudian ada rintangannya, yaitu objek-objek rintangan fisik seperti dinding, kolom yang dipresentasikan dengan sedemikian rupa sebagai suatu obstacle polygon. Lalu ada titik inspeksi. Titiknya berjumlah 30 inspeksi dengan terbagi dalam 5 area kerja pada 6 titik lokasi. Dengan titik awalnya sendiri ditentukan suatu lokasi khusus yang disebut dengan take off and landing area yang harus dikunjungi di awal dan di akhir lintasan. Kemudian fungsi atau fungsi fitnessnya pada penelitian kali ini mencakup 2 komponen utama, yaitu minimalisasi jarak total atau efisiensi dan minimalisasi waktu total yang efektif. Penalti jika ada pelanggaran kendala dan keselamatan jika mendekati fisik atau posisi staf. Oke, desain algoritma untuk menyelesaikan masalah. Next.
Nah, desain algoritma untuk menyelesaikan masalah yaitu menggunakan pengembangan kreatif Sparrow Search Algorithm, yaitu algoritma Kotik Firefly Sparrow Search Algorithm atau CVSSA sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan rintangan yang harus dilewati UAV pada lokasi pabrik manufaktur pesawat. Algoritma ini sendiri dikembangkan dan digunakan untuk mengatasi prematur convergence dan meningkatkan kemampuan eksplorasi SSA menggunakan tiga mekanisme utama sebagai bentuk pengembangan dari Sparrow Search Algorithm standar. Yang pertama ada Chaotic Group Mapping Initialization yang tujuannya untuk meningkatkan keragaman populasi awal dan distribusi solusi secara menata. Yang hasilnya untuk meningkatkan probabilitas mencapai solusi optimal yang global. Kemudian ada Firefly Algorithm Distribution Search. Tujuannya adalah untuk diterapkan pada Scroogers untuk memperkuat lokal exploitation dan hasilnya yang diharapkan adalah meningkatkan sensitivitas terhadap solusi yang lebih baik dan mencegah terjebak dari optimal yang lokal. Lalu ada 10 chaos mapping perturbation search. Meskipun tidak dirincikan pada poin 3 laporan ini, adalah komponen yang ketiga yang disebutkan pada poin 1 dan poin kelima, yang tujuannya sendiri adalah untuk memperluas area pencarian dan meningkatkan akurasi konvergensi. Nah, pada proses akhirnya sendiri, lintasan UAV terbaik akan dipilih dan dipergunakan berdasarkan panjang jalur penerbangan terpendek yang memenuhi semua jenis kendala yang terdapat dalam keselamatan penerbangan. Algoritma CVSSA tidak hanya menggunakan jarak total sebagai suatu fungsi objektif, tetapi juga menerapkan penalti jika UAV terlalu dekat dengan rintangan fisik pada area pabrik manufaktur pesawat. Hal ini memastikan bahwa lintasan penerbangan optimal memiliki margin yang aman terhadap berbagai objek industri maupun staf pabrik. Baik, berikutnya pada desain algoritma solusi studi kasus. Yang pertama kita akan membahas terkait flowchart chaotic Firefly Sparrow Search Algorithm. Nah, jadi untuk flowchart ini sendiri sebenarnya hampir sama dengan flowchart dari SSA yang standar. Cuman ditambahkan dengan beberapa tahapan seperti inisialisasi posisi awal populasi dengan menggunakan chaotic cube mapping untuk distribusi lebih merata. Tahapan ini dilakukan setelah melakukan inisiasi parameter. Lalu juga ada beberapa tahapan tambahan seperti pemeriksaan terhadap nilai FI kurang dari F average, di mana jika nilai FI itu kurang dari nilai F average, maka akan menggunakan mekanisme Firefly Algorithm Disturbance untuk menghitung fluorescence brightness atau IO, lalu juga perhitungan attraction dan pembaruan posisi dengan disturbance. Namun jika nilai FI lebih besar daripada F average, maka akan menggunakan mekanisme 10 chaos mapping perturbation, di mana mekanisme ini akan menerapkan generate chaotic variable YD, lalu akan melakukan mekanisme chaotic perturbation untuk memperluas area pencarian. Nah, untuk sisa dari tahapannya sebenarnya kurang lebih sama dengan flowchart dari SSA standar. Next. Nah, jadi berikutnya kita akan membahas terkait dengan tahapan dari chaotic Firefly Sparrow Search Algorithm. Dan untuk yang pertama, sama seperti SSA standar, kita akan melakukan inisialisasi terhadap populasi sparrow, menentukan ukuran populasinya, dan posisi awal dari seluruh sparrow. Lalu yang kedua ada mengatur parameter kunci, yaitu maksimum iterasi program, proporsi produsen, proporsi scrounger, proporsi watcher, dan ambang batas keamanan, yang biasanya diatur dalam rentang 0,5 hingga 1. Lalu seperti biasa juga akan menghitung nilai fitness atau kualitas solusi untuk setiap sparrow. Nah, yang unik adalah dari langkah 1.4, yaitu Chaotic Cube Mapping Initialization, di mana pada mekanisme ini melakukan ya, pengacakan sederhana yang terdapat dalam algoritma Sparrow Search Algorithm standar akan digantikan dengan pemetaan kacau menggunakan Chaotic Cube Mapping Initialization.
Pemetaan ini sendiri menghasilkan distribusi posisi awal sparrow yang lebih merata di ruang-ruang pencarian solusi yang optimal, secara efektif meningkatkan keragaman populasi dan stabilitas dari algoritma tersebut. Next. Lalu untuk tahapan yang kedua, sama seperti sebelumnya, melakukan iterasi utama, mengidentifikasi solusi global, memperbarui posisi produser, memperbarui posisi scrounger, dan memperbarui posisi wajah, sama seperti pada pembahasan algoritma SSA standar. Next. Nah, berikutnya adalah fase optimalisasi solusi pasca Sparrow Search Algorithm Standar. Nah, ini menjadi hal unik pada tahapan CFSSA. Jadi, fase ini merupakan tahapan fusi strategi yang merupakan inti dari peningkatan CFSSA. Langkah tersebut dijalankan setelah proses SSA standar untuk meningkatkan akurasi dan menghindari optimal yang lokal. Langkah 3.1, pemeriksaan kebutuhan gangguan atau disturbance, di mana kita akan menggunakan nilai fitness atau FI dari setiap populasi sparrow dan diperiksa terhadap nilai fitness rata-rata populasi atau FF-rates. Nah, seperti yang tadi saya bilang pada pembahasan flowchart, jika nilai FI itu kurang dari nilai FF-rates, di mana individu tersebut cenderung berkelompok, maka proses beralih ke langkah 3.2 menggunakan gangguan Firefly. Namun jika nilai fitness itu lebih besar sama dengan nilai fitness rata-rata populasi atau FF rates, yang mana menandakan bahwa individu cenderung menyebar, maka proses akan beralih ke 3.3 atau mekanisme perturbasi dan chaos. Langkah 3.2 adalah menggunakan mekanisme gangguan Firefly algorithm atau FA disturbance. Jika individu cenderung mengelompok, maka strategi Firefly algorithm akan diterapkan. Setiap sparrow akan diperlakukan sebagai sebuah Firefly, di mana nilai fitness setiap sparrow akan menentukan kecerahan maksimum masing-masing individu tersebut, atau dilambangkan dengan nilai IO. Posisi setiap sparrow akan senantiasa diperbarui berdasarkan daya tarik fluoresensi dan daya tarik relatif dari firefly lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan keragaman solusi dan menemukan posisi lebih baik di lingkungan lokal. Lalu langkah 3.3 adalah perturbasi dan chaos mapping. Jika individu sparrow cenderung menyebar, maka strategi dan chaos mapping perturbation akan diterapkan, di mana strategi ini menghasilkan variabel kacau yang dipergunakan untuk memperturbasi dan memperbarui posisi masing-masing individu sparrow. Perturbasi ini sendiri berfungsi untuk memperluas area pencarian dan meningkatkan kemampuan pencarian global. Dalam langkah 3.4, yaitu pembahasan global dan pengulangan, yaitu menghitung fitness baru dan menyimpan posisi individu optimal yang ditemukan. Periksa kriteria penghentian atau nilai Kmax, dan jika belum terpenuhi, kembali ke langkah 2 dan ulangi langkah tersebut hingga mencapai kriteria penghentian tertentu. Next. Berikutnya kita akan menjelaskan terkait dengan mekanisme chaotic cube mapping initialization. Nah, mekanisme ini sendiri merupakan langkah inisialisasi yang ditingkatkan yang dirancang secara khusus untuk memastikan bahwa distribusi partikel dari populasi sparrow menjadi lebih seragam dalam keseluruhan ruang solusi, yang secara efektif dapat meningkatkan stabilitas dari algoritma dan kemampuan pencarian global dari awal. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi kelemahan dari inisialisasi acak yang dimiliki oleh SSA standar, yang seringkali menyebabkan populasi partikel terkonsentrasi di area tertentu, mengurangi keragaman solusi, dan menyebabkan ketidakstabilan pada performa optimasi. Nah, keunggulan dari chaos cube mapping ini sendiri adalah digunakan karena menunjukkan hasil distribusi keragaman yang lebih baik dan prediktabilitas yang lebih kuat dibandingkan dengan metode chaotic mapping lainnya seperti trend map atau logistic map. Nah, dampak dari mekanisme ini terhadap optimasi dari algoritma CFSSA adalah distribusi yang seragam, di mana data posisi dari setiap populasi sparrow yang dihasilkan melalui mekanisme chaotic cube mapping menjadi jauh lebih merata di seluruh ruang solusi. Lalu ada juga peningkatan keberagaman. Meningkatnya keragaman populasi awal secara signifikan dapat mengurangi resiko seluruh swarm untuk berkumpul di sekitar optimum lokal sejak iterasi yang pertama. Lalu ada kekuatan pencarian global, di mana distribusi yang lebih baik memberikan peluang awal yang lebih tinggi bagi algoritma untuk menjelajahi area yang lebih luas, sehingga memperkuat kemampuan pencarian global sebelum algoritma tersebut beralih ke mode eksploitasi atau pencarian lokal. Next.
Nah, mekanisme ini sendiri bekerja dalam 3 langkah utama untuk menghasilkan posisi awal bagi populasi Sparrow atau dilambangkan dengan N partikel dalam suatu ruang pencahayaan di dimensi di mana dia adalah jumlah titik keputusan dalam jalur UAV. Yang pertama adalah pembuatan partikel awal acak. Asumsi singkat terdapat sebanyak N partikel atau solusi jalur dalam ruang pencahayaan di dimensi di mana kita akan membuat satu partikel acak dengan setiap dimensinya memiliki rentang -1 hingga 1. Partikel ini sendiri direpresentasikan sebagai vektor Y, di mana vektor Y ini dapat memiliki nilai Y1, Y2, Y3, hingga nilai YD. Nah, langkah yang kedua adalah iterasi chaotic cube mapping, di mana kita akan menggunakan rumus chaotic cube mapping untuk mengiterasi setiap dimensi dari partikel awal tersebut sebanyak n-1 kali. Kita akan menggunakan rumus Y1 + 1 sama dengan 4 YI pangkat 3 kurangi 3 YI, di mana nilai YI sendiri berada pada rentang nilai -1 hingga nilai 1. Proses iterasi ini menghasilkan sebanyak total n set vektor koordinat yang didistribusikan secara chaotic di ruang eh, di rentang -1 hingga 1. Lalu langkah yang terakhir adalah pemetaan ke ruang solusi UAV. Setelah n partikel dihasilkan dalam ruang atau rentang nilai -1 hingga 1, maka koordinat tersebut harus dipetakan ke ruang solusi masalah yang sebenarnya, yaitu masalah perencanaan jalur UAV. Rentang ruang solusi ini sendiri ditentukan oleh batas bawah atau X-min dan batas atas atau X-max yang mungkin untuk koordinat titik keputusan jalur, misalnya pada batas peta raster. Posisi akhir partikel atau XI untuk masalah UAV akan dihitung menggunakan persamaan pemetaan. XI sama dengan X-min ditambah nilai X-max dikurangi X-min dikalikan Y1 + 1, YI + 1/2. Next. Berikutnya kita juga akan menjelaskan terkait dengan mekanisme Firefly Algorithm Disturbance Search, di mana mekanisme ini sendiri diimplementasikan untuk mengatasi kecenderungan SSA yang rentan terhadap konvergensi prematur dan terjebak pada optimal lokal di tahap akhir iterasi. Nah, strategi ini sendiri secara khusus diterapkan setelah tahap pembaruan SSA selesai, dengan tujuan untuk memperkaya keragaman solusi dan memastikan bahwa pencarian solusi lebih menyeluruh di ruang solusi. Lalu ada tujuan dan pemicu implementasi. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk mencegah produsen dan populasi Sparrow secara umum untuk mengalami konvergen terlalu cepat ke solusi yang suboptimal dan meningkatkan akurasi optimasi. Pemicunya adalah diaktifkan pada langkah 3.2 dari alur kerja CF-SSA, yaitu setelah pembaruan posisi dari produsen, scrounger, dan juga watcher selesai dilakukan. Secara spesifik, sebuah partikel populasi akan menjalani gangguan Firefly jika nilai fitnessnya lebih kecil dari fitness rata-rata populasi, yang menandakan bahwa partikel tersebut cenderung berkumpul atau gather together. Nah, dalam konteks perencanaan jalur UAV, mekanisme ini sendiri memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah penyempurnaan jalur. Jika sekelompok Sparrow menemukan area solusi yang baik, maka mekanisme Firefly memungkinkan Sparrow yang berdekatan untuk bergerak menuju Sparrow terbaik tersebut dengan langkah-langkah yang adaptif, meningkatkan akurasi lokal di lingkungan bengkel manufaktur yang kompleks. Lalu manfaat yang kedua adalah meningkatkan keberagaman. Karena Firefly algorithm ini memiliki komponen random walk, hal tersebut dapat membantu untuk memperluas pencarian di lingkungan terdekat dari solusi optimal yang ada, mencegah konsentrasi yang berlebihan, dan memastikan bahwa algoritma tidak mengabaikan jalur yang sedikit lebih baik di lingkungan neighborhood solusi. Next. Nah, konsep fusi Sparrow sebagai Firefly. Pada mekanisme ini sendiri, setiap individu Sparrow dalam populasi akan diperlakukan sebagai Firefly. Dua properti kunci Firefly diterjemahkan dari kinerja Sparrow. Yang pertama adalah kecerahan fluoresensi maksimum atau nilai IO. Nah, nilai ini sendiri didasarkan pada nilai fitness Sparrow tersebut setelah iterasi SSA. Individu dengan nilai fitness yang lebih baik akan memiliki nilai IO yang lebih besar. Lalu ada juga nilai attraction. Nah, kecerahan IO ini mempengaruhi daya tarik Firefly tersebut terhadap Firefly lainnya atau nilai attraction. Nah, mekanisme Firefly mengganggu posisi Sparrow saat ini atau nilai XI dengan menariknya ke posisi Sparrow lain atau dilambangkan dengan nilai XJ yang memiliki nilai fitness lebih baik, di mana XJ biasanya lebih cerah daripada XI. Nah, untuk tahapannya sendiri, yang pertama adalah perhitungan jarak dan daya tarik. Dalam algoritma ini, kita dituntut untuk menghitung jarak spasial dengan nilai
RIJ antara spekul saat ini atau I dan spekul lain atau J dan menghitung daya tarik relatif antara I dan J yang menurun seiring dengan bertambahnya jarak. Lalu untuk tahapan yang kedua adalah pembaruan posisi atau disturbance, di mana posisi spekel I diperbarui seolah-olah ditarik oleh spekel J yang jauh lebih cerah, ditambah dengan istilah pergerakan acak atau randomization term. Proses pembaruan ini sendiri diformulasikan sebagai berikut, di mana pada formulasi tersebut ada yang mewakili pergerakan yang dimediasi oleh daya tarik, dan juga ada langkah random walk yang membantu untuk menjelajahi lingkungan lokal. Next. Nah, yang terakhir nih dari CFSSA yaitu mekanisme Time Chaos Mapping Perturbation Search. Di mana pada mekanisme ini sendiri merupakan strategi peningkatan dalam algoritma CFSSA. Tujuannya adalah untuk memperluas area pencarian dan meningkatkan kemampuan pencarian global pada solusi yang telah ditemukan. Mekanisme ini sendiri diaktifkan untuk partikel yang cenderung menyebar dalam ruang solusi, yang membantu mencegah algoritma jatuh ke dalam optimal yang lokal. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk memperluas area pencarian dan meningkatkan kemampuan pencarian global. Mekanisme ini dapat membantu Sparrow untuk menghindari situasi terjebak pada optimal lokal dan meningkatkan akurasi konvergensi. Pemicunya adalah partikel Fi dibandingkan dengan fitness dari kata-kata populasi atau F-average. Nah, gangguan time chaos mapping diterapkan pada partikel jika nilai fitness pada suatu individu Sparrow atau Fi itu lebih besar sama dengan dari nilai kata-kata populasi atau F-average, yang menandakan bahwa partikel tersebut lebih cenderung untuk menyebar atau scatter. Nah, dampaknya pada studi kasus apa? Yang pertama adalah meningkatkan eksplorasi global. Dalam konteks jalur UAV, perturbasi ini memungkinkan solusi jalur untuk mencoba konfigurasi titik baru yang berada di luar tren exploitation yang sempit. Nah, yang kedua adalah kecepatan konvergensi, di mana mekanisme time chaos mapping dikenal memiliki kecepatan yang baik, sehingga proses perturbasi dapat dilakukan tanpa menambah beban komputasi yang signifikan. Yang terakhir adalah mencari jalur yang lebih baik, di mana mekanisme ini dapat membantu Sparrow yang berpotensi untuk menyebar untuk dapat menemukan jalur yang secara fundamental lebih baik, alih-alih terus-menerus mencari di sekitar lokasi yang terbukti suboptimal. Next. Nah, konsep dan prosedur implementasi. Proses dan mekanisme ini mengintegrasikan sifat chaotic dari time mapping dalam posisi partikel Sparrow dalam 3 langkah terstruktur. Langkah 1, pembuatan variable chaos. Kita akan menggunakan persamaan time chaos mapping setelah transformasi Bernoulli untuk menghasilkan variabel kacau baru yang bernama variabel YD. Nah, variabel YD inilah yang merupakan urutan numerik kacau yang digunakan untuk memperturbasi posisi partikel yang memenuhi kriteria scattering atau nilai fitness dari individu Sparrow lebih besar sama dengan nilai fitness dari kata-kata populasi Sparrow atau nilai F-average. Lalu yang langkah kedua adalah pemetaan ke ruang solusi UAV. Nah, variabel kacau YD yang dihasilkan dalam rentang 0 hingga 1 akan dipetakan dalam ruang solusi aktual masalah perencanaan jalur UAV, di mana pemetaan dilakukan berdasarkan batas minimum atau Xmin dan batas maksimum atau Xmax pada ruang solusi atau koordinat peta raster. Hal ini menghasilkan vektor chaotic YI yang berada dalam batas spasial yang relevan dengan jalur UAV, di, di mana pada langkah ini menggunakan formulasi rumus YI sama dengan Xmin ditambah nilai Xmax dikurangi Xmin dikalikan dengan variabel YD. Lalu langkah ketiga adalah perturbasi posisi, di mana posisi lama partikel atau XI digabungkan dengan vektor chaotic yang baru dipetakan atau YI untuk menghasilkan posisi baru atau XI new atau XI new. Nah, perturbasi dilakukan dengan mengambil kata-kata posisi lama dan posisi baru yang dihasilkan dari time chaos mapping, di mana pada langkah ini menggunakan formulasi XI new sama dengan nilai XI ditambah YI per 2. Nah, perhitungan ini sendiri menghasilkan posisi Sparrow yang merupakan perpaduan antara solusi yang sudah ada dan gangguan dari sistem chaos, memastikan bahwasannya setiap partikel Sparrow tidak bergerak terlalu jauh dari solusi saat ini
tetapi masih diperbolehkan untuk menjelajahi lokasi yang berbeda di sekitarnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ke rangkaian skenario pengujian penelitian. Next. Skenario pengujian penelitian. Pada acuan jurnal peneliti studi kasus, peneliti menggunakan dua tahap skenario pengujian yang meliputi uji fungsi referensi atau benchmark test dan uji kasus praktis pada pengaplikasian perencanaan jalur penerbangan UAV pada area pabrik manufaktur pesawat. Tahap satu yaitu uji fungsi referensi atau benchmark test. Tujuannya yaitu menilai kemampuan optimasi numerik, kecepatan dan ketepatan konvergensi. Kemudian fungsi ujinya yaitu 6 fungsi representatif, single peak, multi peak, low dimensional multi peak. Kemudian algoritma pembandingnya yaitu SSA standar, PSO dan WOA. Kemudian metriknya menggunakan base, worst, average, dan standard deviation. Kemudian tahap duanya yaitu uji kasus praktis atau aplikasi path planning, model peta model peta raster studi pabrik dengan 30 lokasi inspeksi, skenarionya 2.1 algoritma tradisional, perbandingan dengan AJO, GA, PSO, dan SSA. Metrik pengukurannya yaitu kualitas jalur dan efisiensi waktu. Kemudian skenario 2.2 atau varian SSA perbandingan dengan varian SSA lain atau CSSA, MSISSA, QMISSA, dan IJSSA. Untuk memosisikan CFSSA dalam landscape penelitian modern, metrik pengukurannya yaitu menggunakan kualitas jalur dan efisiensi. Next. Kemudian masuk ke pembahasan hasil dan analisa skenario pengujian penelitian. Next. Hasil dan analisa skenario pengujian, CFSSA menghasilkan jalur terpendek dalam 26 hari skenario uji coba. Hal ini memperlihatkan bahwa mekanisme peningkatan yang diterapkan Kotik Mapping dan Firefly Disturbance telah berhasil memperkuat kemampuan eksplorasi dan eksploitasi CFSSA sehingga secara konsisten menemukan solusi yang optimal dibandingkan algoritma lain pada hampir setiap eksekusi. Kemudian pencapaian optimal global, solusi terpendek global 233.196 meter ditemukan oleh CFSSA sebanyak 9 kali dalam 30 kali uji coba. Hanya GA yang dapat menyamai nilai tersebut, tetapi hanya ditemukan 2 kali. Algoritma PSO, SSA, dan AJO gagal total mencapai solusi optimal global ini. Jalur terburuk jalur terburuk atau worst path-nya, nilai terburuk yang dihasilkan CFSSA adalah 247.556 meter, yang jauh lebih baik daripada SSA, yaitu 258.101 meter, PSO 255.520 meter, dan GA 286.492 meter, dan ACO 278.617 meter. Next. Hasil dan analisis skenario pengujian, CFSSA menunjukkan performa optimasi dan stabilitas yang sempurna pada fungsi uji puncak tunggal F1, F2, dan F3. Untuk F1 dan F3, CFSSA mencapai nilai base, worst average, dan standard deviation yang semuanya nol. Hal ini mengindikasikan bahwa CFSSA secara akurat dan konsisten dapat menemukan nilai optimal global yaitu nol pada setiap kali uji coba, melampaui SSA, WOA, dan PSO yang masih memiliki penyebaran hasil atau akurasi yang lebih rendah. Pada fungsi uji multipunca F4 dan F5, CFSSA terbukti efektif menghindari jebakan optimal lokal dan berhasil mendekati solusi optimal global. Untuk F4, CFSSA mencatat nilai base terbaik secara keseluruhan, menunjukkan akurasi optimasi tertinggi. Hasil ini memvalidasi efektivitas mekanisme Kotik Mapping dan Firefly Disturbance dalam memperluas ruang pencarian dan mencegah konvergensi prematur.
CFSSA menunjukkan stabilitas optimasi yang signifikan atau lebih robust di seluruh pengujian, terutama dibandingkan PSO dan WOA pada F6. CFSSA memiliki deviasi standar nol, menunjukkan konsistensi solusi yang sempurna. Algoritma CFSSA yang diusulkan menunjukkan kinerja optimasi terbaik dengan memiliki rata-rata panjang jalur terpendek yaitu 238.808 meter. Ini menandakan bahwa jalur yang ditemukan oleh CFSSA secara konsisten lebih pendek dan efisien dibandingkan algoritma tradisional. CFSSA mampu mencapai solusi optimal global ini sebanyak 9 kali dalam total 30 kali uji coba, sedangkan GA hanya 2 kali. Sementara algoritma lain seperti AJO, PSO, SSA gagal menemukan solusi optimal global dan terjebak di optimasi lokal. Dibandingkan SSA dengan rata-rata 246.684 meter, CFSSA dengan rata-rata 238.808 meter menunjukkan peningkatan kualitas solusi yang jelas. Selain itu, SSA memiliki nilai terburuk atau worst yang jauh lebih tinggi yaitu dengan nilai 258.101 meter dibandingkan CFSSA dengan nilai 247.556 meter. Meskipun GA mampu mencapai nilai base yang sama, yaitu nilai 233.196 meter, nilai worst yang dicapai oleh CFSSA jauh lebih baik dan lebih rendah daripada GA, yaitu dengan nilai 286 meter, 286.492 meter, ACO dengan nilai 278.617 meter, PSO dengan nilai 255.520 meter, dan SSA dengan nilai 258.101 meter. Hal ini memastikan bahwa ba- Hal ini memastikan bahwa bahkan dalam kasus terburuk, CFSSA tetap menghasilkan jalur yang jauh lebih pendek dan lebih dapat diterima daripada yang dihasilkan oleh algoritma pembanding. CFSSA menunjukkan efisiensi terbaik dengan waktu rata-rata komputasi atau average time cost terpendek, yaitu 15.362 detik. Ini membuktikan bahwa mekanisme penambahan yang dilakukan cost, Fairfly, dan ten perturbation tidak menambah beban komputasi secara signifikan, melainkan mempertahankan kecepatan SSA sambil meningkatkan kualitas solusi. CFSSA mencatat waktu terpendek atau shortest time cost sebanyak 15.019 detik, hanya sedikit lebih cepat daripada SSA standar, yaitu 15.022 detik. Kemudian CFSSA jauh lebih efisien daripada algoritma berbasis populasi lainnya seperti PSO, ACO, dan terutama GA. Rentang antara shortest time cost dengan nilai 15.019 meter second dan longest time cost dengan nilai 15.773, CFSSA sangat sempit. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa waktu eksekusi CFSSA sangat stabil dan konsisten di seluruh 30 kali uji coba. Berbeda dengan GA yang memiliki rentang waktu terpanjang yaitu 38.927 second hingga 52.106. Semua 5 algoritma optimasi SSA termasuk CFSSA berhasil mencapai solusi optimal global yang sama, yaitu panjang jalur 233.196 meter. Ini mengonfirmasi bahwa penambahan strategi pada setiap varian, yaitu CSSA, MSISSA, QMISSA, ICSSA, dan CFSSA efektif dalam mengatasi masalah prematur convergence. Algoritma ICSSA sendiri menunjukkan kinerja optimasi rata-rata terbaik dengan average path terpendek, yaitu dengan nilai 237.358 meter. CFSSA berada di peringkat keempat dengan rata-rata nilai 238.808 meter, yang berarti ICSSA dan CSSA lebih sering menghasilkan jalur yang sangat dekat dengan optimal global dibandingkan CFSSA. Kemudian algoritma
QMISSA memiliki stabilitas tertinggi dengan nilai standar deviation terendah yaitu dengan nilai 3.928. Nilai deviasi yang kecil ini menunjukkan bahwa QMISSA memiliki hasil yang paling konsisten di antara semua varian, diikuti oleh CSSSA dan ICSSA. CSSSA adalah yang paling efektif dalam memitigasi kasus terburuk dengan nilai worst spread terpendek yaitu 241.683 meter. CFSSA dengan nilai 247.556 meter menempati peringkat kedua dari bawah. Dengan MSISSA mencatat nilai worst terburuk yaitu 249.094 meter, menunjukkan bahwa modifikasi pada CSSA dan QMISSA unggul dalam menjamin batas atas solusi. Next. Algoritma CFSSA menunjukkan efisiensi waktu komputasi yang unggul dengan rata-rata waktu average time cost terpendek, yaitu hanya 15.365 detik. Ini jauh lebih cepat dibandingkan varian SSA lain seperti JSSSA, QMISSA, MSISSA, dan ICSSA. CFSSA juga mencatat waktu perhitungan tercepat atau shortest time cost, yaitu 15.019 detik yang merupakan keunggulan krusial. Kecepatan perhitungan yang cepat sangat penting karena jalur UEFI mungkin perlu dihitung ulang dengan cepat atau recalculate setelah melewati suatu titik, terutama di lingkungan dinamis di mana lokasi rintangan dapat berubah, misalnya staf. Kemudian CSSSA menunjukkan waktu eksekusi yang paling lama dengan rata-rata nilai 37.885 detik dengan long time cost mencapai 39.504 detik. Hal ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan yang diterapkan pada CSSSA, misalnya hybrid sparrow search, menambah kompleksitas komputasi yang signifikan. CFSSA memiliki rentang waktu search dengan nilai 15.019 second dan longs 15.773 second yang relatif kecil menunjukkan stabilitas tinggi dalam waktu eksekusi. Meskipun rentang MSISSA dan ICSSA juga kecil, secara absolut waktu eksekusi CFSSA berada di tingkat yang jauh lebih rendah, menjamin konsistensi kecepatan. Next. Kemudian daftar pustaka dari Sparrow Search Algorithm sendiri yaitu terdiri dari total 10 jurnal penelitian yang berkaitan dengan implementasi algoritma Sparrow Search Algorithm atau SSA, baik algoritma Sparrow Search Algorithm standar hingga SSA yang telah dikembangkan oleh para peneliti dalam penelitian tersebut. Jurnal penelitian acuan terkait Sparrow Search Algorithm pada daftar pustaka diambil langsung dari berbagai sumber base data atau pusat data jurnal penelitian internasional dalam kurun waktu 2022 hingga 2025 silam. Next, berikut daftar pustaka yaitu dari Jinwei Zhang, Chunting, Yu Yang Zhang, Yongsu, Chan Yongjiu, dan yang lain-lainnya. Total dari daftar pustakanya yaitu ada 10. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 mungkin ada kata atau kalimat yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.